Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suta Ditama dengan NIM 61034200047. Saya dari Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Rombel B, dan hari ini saya akan melaksanakan presentasi desain pembelajaran permainan tenis meja untuk kelas 5 SD. Kegiatan yang akan kita lakukan yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua inti, dan yang ketiga ada penutup. Untuk latar belakang masalahnya sendiri, ada identifikasi masalah. Terdapat 45 siswa dalam satu kelas, 2 meja tanpa net, 8 bola, dan 8 pad. Lalu untuk tujuan pembelajarannya yaitu memperkenalkan kepada siswa cara untuk memegang pad, lalu memperkenalkan kepada siswa cara melakukan pukulan forehand. Untuk langsung masuk ke pembukaan, nah untuk pembukaan nanti ada dua skema. Yang pertama ada di kelas terlebih dahulu, yaitu berdoa dan absen, lalu menonton video permainan tenis meja, dan menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Lalu berpindah ke luar kelas. Di luar kelas akan dilakukan pemanasan awal, yaitu pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Untuk pemanasan selanjutnya yaitu pemanasan khusus melalui permainan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan memberikan pengetahuan keterhubungan antara permainan, pemanasan dengan materi yang akan diajarkan. Nah, untuk pemanasan ada sebuah permainan yang pertama yaitu permainan estafet pad. Yang pertama, siswa dibagi menjadi 5 kelompok yang berisi 9 siswa di setiap kelompok. Lalu setiap kelompok diberikan sebuah grid atau garis dengan jarak 15 meter dari titik A ke B. Setiap tim dibagi menjadi dua bagian, yaitu mengisi titik A 5 siswa dan titik B 4 siswa. Oke, jaraknya 15 meter. Lalu yang keempat, setiap tim diberikan sebuah bed dari titik A yang nantinya harus diberikan kepada teman di titik B. Selanjutnya, teman dari titik B memberikan ke titik A sampai selesai. Siswa yang sudah berlari dari titik satu ke titik lainnya boleh beristirahat atau tidak boleh kembali berlari. Artinya, setelah berlari dari salah satu titik ke titik yang lain, dia telah menyelesaikan tugasnya. Ini titik A, ini titik B. Jadi, bed pet pingpong atau tenis meja itu dipegang dari anak yang berada di titik A, berlari ke titik B untuk memberikan pet tersebut. Setelah itu, yang dari titik B kembali ke titik A dengan membawa petnya, begitupun seterusnya hingga selesai. Siswa yang boleh berlari dengan cara cara menyamping atau uh, tidak boleh berlari ke depan, jadi harus menyamping. Boleh kaki kanan yang di depan atau kaki kiri yang di depan. Lalu kelompok yang menyelesaikan permainan terlebih dahulu dialah yang memenangkan permainan. Seperti itu. Lalu untuk permainan yang kedua ada estafet bola. Estafet bola itu yang pertama, siswa dibagi menjadi 5 kelompok yang berisi 9 siswa. Setiap kelompok berbaris lurus menghadap ke kiri sehingga berbentuk bersampingan atau posisi saling menyamping seperti itu. Yang ketiga, setiap siswa membentangkan atau merentangkan kedua tangannya untuk memberi jarak jarak uh, secukupnya. Lalu setiap kelompok diberikan sebuah bola yang harus diberikan dari depan ke belakang hanya dengan satu tangan. Artinya memberikan dengan tangan kanan, dan si penerima harus menggunakan tangan kanan. Nah, nanti setelah sampai ke belakang dibalik. Jadi bola itu harus dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Uh, Sebaliknya dari belakang itu nanti menggunakan tangan kiri. Yang menerima juga menggunakan tangan kiri. Seperti itu. Nah, lalu bola yang sudah sampai ke belakang lalu kembali ke depan adalah pemenangnya. Seperti itu. Baik. Untuk pemanasan sudah, lanjut ke kegiatan inti. Yaitu yang pertama ada pengenalan terlebih dahulu. Oh, sebelum masuk ke kegiatan inti, jangan lupa untuk mengevaluasi uh, kegiatan pemanasan, dan nanti akan
dihubungkan dengan kegiatan inti atau pembelajaran. Kegiatan inti yang pertama yaitu pengenalan, menjelaskan cara menjelaskan dan memberikan contoh cara memegang pad yang benar, shake hand grip dan pen hold grip, menjelaskan dan mencontohkan pukulan forehand. Nah, untuk kegiatan ini bisa dikaitkan dengan permainan yang pertama yaitu estafet bat. Pada saat estafet bat, apakah siswa sudah memegang bat dengan benar ataukah hanya me- memindahkan bat seadanya seperti itu. Dan apabila ada siswa yang sudah benar, maka diberi apresiasi, dan apabila belum ada siswa yang belum mengetahui cara memegang bat atau belum bisa, maka diberikan contoh dan diberikan arahan. Lalu menjelaskan dan mencontohkan pukulan forehand seperti shadow forehand terlebih dahulu. Uh, Seperti itu. Selanjutnya langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu siswa dibagi menjadi 4 kelompok. 3 kelompok berisi 11 anak dan salah satu kelompok berisi 12 anak. Setiap dua meja tanpa net yang ada dibagi menjadi 2 bagian di tengah sehingga menjadi 4 bagian kecil dan ujung meja ditempelkan pada tembok dan lantai yang rata. Jadi meja tersebut dibagi menjadi 2 sehingga sebuah meja jadi 2 dan apabila ada 2 meja menjadi 4 meja kecil atau 4,5 meja. Setiap kelompok diberi 2 pad dan 2 bola. Setiap kelompok berdiri baris di belakang meja, lalu 2 siswa paling depan membawa pad dan bola. Siswa satu persatu melakukan pukulan forehand ke arah tembok sebanyak 5 kali, baik mati ataupun jalan terus. Setelah orang pertama menyelesaikan tugasnya, maka bola dan pad diberikan ke orang ketiga. Sedangkan orang kedua tadi sudah memegang pad dan bola, lalu maju untuk melakukan pukulan forehand. Begitupun seterusnya hingga kelompok tersebut anggotanya sudah melakukan semuanya. Lanjut ke materi yang kedua, siswa masih dengan kelompok yang sama seperti sebelumnya. Lalu meja digabungkan seperti awal sehingga terdapat 2 meja besar tanpa net. Setiap meja dibagi menjadi 2 kelompok. Lalu setiap kelompok berdiri berlawanan di sisi kiri meja sehingga posisi berhadapan. Jadi nantinya misal ini kelompok A, ini kelompok B seperti itu. Nah, nanti yang kelompok B ada yang berdiri di hadapan sini dan kelompok A ada yang berdiri di sebelah sini. Setiap kelompok diberikan 1 pad dan 2 bola. Lalu setiap kelompok dibagi menjadi 2 sisi. Sisi pertama berisi 9 anggota paling depan memegang pad dan 2 berada di sisi lain meja untuk memegang bola. Untuk anggota kelompok yang berisi 12, maka sisi satu yaitu 10 siswa paling depan memegang pad dan 2 siswa memegang bola di sisi lain. Jadi kan tadi ini A dan B. Nah, kelompok B ada 2 siswa yang di sini untuk menjadi pelempar atau memegang bola. Nah, sedangkan kelompok A nanti ada yang di sebelah sini. Seperti itu, 2 orang. Selanjutnya, setiap kelompok berbaris lurus di belakang meja sejauh 5 meter. Jadi tadi yang 9 anak dari kelompok A dan 10 anak dari kelompok B itu berjarak 5 meter. Untuk memulai salah satu orang yang membawa pad paling depan melangkah maju mendekat ke meja. Siswa yang memegang bola melempar kepada temannya, lalu teman yang memegang pad memukul dengan teknik forehand. Setelah memukul, segera memberikan pad kepada teman yang di belakangnya dan berlari ke arah pemberi bola untuk menggantikan, dan yang melempar bola di baris bagian belakang membawa pad untuk mendapat giliran. Ulangi langkah tersebut hingga setiap anggota memukul sebanyak 3 kali. Jadi nanti yang sudah memukul langsung memberikan padnya ke belakangnya, lalu berlari ke yang memberikan bola tadi. Jadi tadi 2 orang, nah yang depan itu kan melempar bola. Setelah melempar bola, dia melangkah ke
urutan paling belakang yang setelah tadi memukul. Seperti itu. Nah, setelah melaksanakan kegiatan inti, yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup yang pertama ada evaluasi mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan yang kedua menanyakan siswa pengalaman belajar dengan metode yang telah diberikan. Dan yang terakhir doa dan salam. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.